Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Ashifa dengan BP 2013005 dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan atau TRBET. Kali ini, saya akan memenuhi tugas dari Ibu Rita Yova selaku dosen pemangku mata kuliah perpindahan panas, yaitu mengenai perpindahan panas konduksi pada dinding datar berlapis. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Pada dasarnya, perpindahan panas terjadi akibat adanya ketidakseimbangan atau adanya perbedaan temperatur termal. Perpindahan panas dibagi menjadi tiga, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, serta radiasi. Namun kali ini kita hanya berfokus pada perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah proses perpindahan panas di mana panas mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam suatu medium padat, cair atau gas, atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung sehingga terjadi pertukaran energi dan momentum. Dalam konduksi kalor dikenal juga apa yang dinamakan dengan konsep tahanan termal, di mana pada konsep ini aliran kalor dianalogikan sama dengan aliran listrik, sehingga prinsip hukum Ohm dapat diterapkan dalam aliran kalor. Laju perpindahan kalor dapat dianggap sebagai arus aliran, beda suhu dianggap sebagai beda potensial, sedangkan konduktivitas panas dan tebal bahan dianggap sebagai tahanan terhadap arus aliran. Untuk hitung aliran kalor dapat digunakan persamaan Fourier, yaitu aliran kalor sama dengan beda temperatur dibagi dengan tahanan termal. Perpindahan panas konduksi pada dinding berlapis, yaitu sebelumnya kita harus mengetahui apa itu dinding datar berlapis. Dinding datar berlapis yaitu jika dalam sistem tersebut lebih dari satu macam bahan dan terdiri dari beberapa lapis dinding seperti terlihat pada gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat bahwa ada 3 lapis dinding dengan bahan yang berbeda, yaitu dinding A, B, dan C, di mana temperatur mengalir dari temperatur tinggi pada bagian paling kiri ke temperatur paling rendah ke bagian paling kanan. Dari gambar tersebut kita dapat membuat analogi listriknya sebagai berikut. Analogi listrik ini menunjukkan Q sama dengan laju panas, T adalah suhu, dan R merupakan hambatan termalnya. Analogi listrik ini digunakan untuk mempermudah memecahkan soal-soal rumit baik yang seri maupun paralel. Untuk menghitung laju perpindahan panas pada setiap lapisnya kita gunakan rumus konduksi, yaitu Q sama dengan Ka T2 dikurang T1 per delta X. Aliran kalor pada ketiga lapis ini adalah sama atau seri, dan pada kasus ini dianggap luas permukaan penerima panas dari ketiga lapisan ini adalah sama. Jadi untuk laju kalornya dapat dijumlahkan sehingga didapat persamaan sebagai berikut. Q sama dengan A T0 dikurang T3 dibagi dengan delta X1 per K1 ditambah delta X3 per K2 ditambah delta X3 per K3, sehingga didapat konsep tahanan termalnya menjadi Q sama dengan A T0 dikurang T3 per R1 ditambah R2 ditambah R3. Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh soal berikut. Dinding tungku terdiri dari 3 lapisan, yakni bagian paling dalam adalah batu bata tahan api setebal 9 in dengan K sama dengan 0,67 BTU per jam fit derajat Fahrenheit. Bagian tengah adalah batu bata pemisah setebal 5 in dengan K sama dengan 0,15 BTU per jam fit derajat Fahrenheit, dan bagian paling luar batu bata bangunan dengan K sama dengan 0,45 BTU per jam fit derajat Fahrenheit setebal 7 in. Tungku dioperasikan pada temperatur 1650 derajat Fahrenheit dan diharapkan dinding paling luar dapat dipertahankan temperaturnya sebesar 125 derajat Fahrenheit. Tentukanlah kehilangan panas tiap fit
kuadrat dan beda temperatur tiap lapisan. Untuk menyelesaikan contoh soal di atas, kita dapat memperhatikan penyelesaiannya seperti yang ditampilkan pada layar, di mana T0 sebesar 1650 dan T3-nya dipertahankan 125 derajat Fahrenheit. Untuk menghitung kehilangan panas, perlu kita ketahui dulu hambatan termalnya. Maka kita harus menghitung hambatan termal tiap lapisan untuk nantinya dijumlahkan dan diketahui R totalnya. Pada lapisan batu tahan api diketahui Ra sama dengan 1,119 jam derajat Fahrenheit per BTU. Pada lapisan batu bata pemisah Rb sama dengan 2,778 jam derajat Fahrenheit per BTU, dan lapisan batu bata bangunan Rc sama dengan 1,296 jam derajat Fahrenheit per BTU, dan didapat R totalnya sama dengan 5,193 jam derajat Fahrenheit per BTU. Sehingga kita dapat menentukan kehilangan panas dengan rumus Q sama dengan delta T per R total, yaitu 1650 dikurang 125 per 5,193, dan didapat hasil 293,66 jam derajat Fahrenheit per BTU untuk kehilangan panasnya. Untuk menghitung temperatur tiap lapisan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Pada lapisan A yaitu delta TA sama dengan Q dikali RA sama dengan 293,66 dikali 1,119, dan didapat hasil 328,6 derajat Fahrenheit. Dan didapat temperatur lapisan A ini adalah T1, yaitu 1650 dikurang 328,6 derajat Fahrenheit sama dengan 1321,4 derajat Fahrenheit, dan begitu pula dengan lapisan B dan C. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai perpindahan panas konduksi pada dinding datar berlapis. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.